The Miracle of Enzyme, halaman 18, 19, 20, 21, dan 22 itu adalah daftar isi, dan lanjut ke halaman 23. Prakata. Saya tumbuh dewasa di Jepang tepat setelah perang usai. Teknologi dan kebudayaan Amerika memulai mengubah tanah air saya. Saya ingin belajar kedokteran di Amerika. Saya pun mendapat gelar kedokteran di Jepang. Kemudian pada 1963 pindah ke Amerika Serikat dengan istri baru saya yang memulai program residen pelatihan khusus bedah di Beth Israel Medical Center, New York. Sebagai pendatang dari negeri asing, saya mengerti bahwa saya harus berusaha keras dan menjadi benar-benar bagus agar dapat dihormati sebagai seorang ahli bedah di Amerika Serikat. Sejak kecil saya mempelajari bela diri dan berkat latihan itu saya belajar untuk menggunakan kedua tangan saya dengan baik sama baik. Lanjut ke halaman 24. Oleh karena itu, kedua tangan saya dapat digunakan dengan sama baik. Saya pun dapat melakukan pembedahan dengan efisien yang luar biasa. Dalam masa pelatihan khusus, saya mengasisteni Dr. Leo Ginsburg, salah seorang penemu bersama Dr. Brulin Bernard Crohn dan Dr. Gordon Oppenheim. Penyakit Crohn. Suatu hari, sang kepala presiden dan residen senior yang bisa menjadi asisten Dr. Ginsburg tidak dapat membantu dalam ruang operasi. Maka perawat Dr. Ginsburg yang pernah melihat kerja saya merekomendasikan saya. Berkat dapat menggunakan kedua tangan dengan baik, saya menyelesaikan pembedahan itu dengan sangat cepat. Pada awalnya, Dr. Ginsburg tidak percaya bahwa operasi yang begitu singkat ini dikerjakan dengan benar dan beliau pun marah. Tetapi saat melihat betapa baiknya sang pasien pulih tanpa pendarahan hebat maupun pembengkakan yang biasanya menyusul pembedahan panjang, beliau sangat terkesan. Saya pun mulai bekerja bersama beliau secara teratur. Istri saya dan bayi perempuan kami tidak sejahtera di Amerika Serikat. Istri saya hampir selalu sakit, lemah, dan tidak mampu menyusui, sehingga kami pun memberi bayi perempuan kami susu formula bayi yang terbuat dari susu sapi. Saya bekerja sehari pun di rumah sakit, pulang dan membantu istri saya yang pada saat itu tengah hamil lagi. Saya mengganti popok dan menyusui bayi dengan botol. Tapi putri saya menangis. Lanjut ke halaman 25. Dan kemudian timbul ruam-ruam kulit di sekujur tubuhnya. Gatal-gatal dan menderita. Kemudian putri saya pun lahir. Kelahirannya sungguh merupakan kebahagiaan. Tetapi tidak lama kemudian dia menderita pendarahan dari dubur. Pada saat-saat itu saya telah mendapatkan kolonoskop primitif yang pertama sehingga saya dapat memeriksa putra kecil saya dan menemukan pendarahan pada usus besarnya atau colitis ulceratif. Saya sangat terpukul. Saya seorang dokter tetapi tidak dapat menyembuhkan istri
saya yang muda dan cantik ataupun menghilangkan penderitaan putra dan putri saya. Di sekolah kedokteran, saya tidak pernah mempelajari apapun yang dapat diberitahu saya apa yang menyebabkan mereka sakit. Saya berkonsultasi dengan dokter-dokter lain, dokter-dokter terbaik yang saya kenal, tetapi tak ada yang dapat membantu saya. Menjadi seorang ahli bedah yang ahli maupun memberi obat untuk gejala-gejala penyakit tidaklah cukup. Saya ingin tahu apa yang menyebabkan penyakit. Di Jepang, saya belum pernah melihat dermatitis atopik seperti yang diderita oleh putra saya. Maka saya pun mulai menyelidiki hal apa yang terjadi di Amerika yang bisa menyebabkan putri saya menderita penyakit ini. Di Jepang kami pun tidak menyatap banyak makanan hasil susu. Jadi saya pikir mungkin penyebabnya adalah susu sapi dalam susu formula bayi miliknya. Saat kami menyingkirkan susu itu, dengan segera dia membaik. Lanjut ke halaman 25. Saya pun sadar bahwa dia alergi terhadap susu sapi. Bayiku tak dapat mencernanya dan partikel-partikel yang tidak tercerna yang cukup kecil untuk terserap dari usus ke dalam darahnya diserang oleh sistem kekebalan tubuhnya seolah-olah benda asing. Hal yang sama juga ternyata benar bagi putra saya. Saat kami berhenti memberikan susu, kolitis yang dia derita hilang. Penyakit istri saya akhirnya didiagnosis sebagai lumpuh. Jumlah sel darahnya menurun. Dia menjadi pucat dan kekurangan darah. Dia keluar masuk rumah sakit sementara kami berjuang untuk menyelamatkan jiwanya. Dia meninggal dunia sebelum saya tahu cukup banyak untuk mendapat menolongnya. Bahkan kini saya tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit lumpuhnya. Tetapi saya tahu bahwa dia memiliki kecenderungan genetis untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang terlalu reaktif saat dibesarkan di Jepang. Dia bersekolah di sekolah biara barat yang di tempat itu mereka memberikan banyak susu. Tentu saja dia alergi terhadap susu. Seperti halnya kedua anaknya di kemudian hari. Oleh karena berkali-kali mendapatkan makanan yang menimbulkan reaksi alergi, sistem kekebalan tubuhnya tentunya terkuras habis dan membiarkan dirinya tak terlindung dari penyakit autoimun lupus. Akibat berbagai pengalaman ini, saya mulai memahami betapa pentingnya makanan bagi kesehatan kita. Itu terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu dan dalam tahun-tahun sebelumnya saya telah memeriksa lambung dan isi usus serta mencatat sejarah kebiasaan makan lebih dari 3.000 pasien. Sebuah kata di pinggir betapa pentingnya makanan bagi kesehatan. Lanjut halaman 27. The Miracle of Enzyme halaman 27. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk memahami tubuh manusia, kesehatan dan penyakit. Saya memulai dan memusatkan perhatian pada penyakit apa yang menyebabkan dan bagaimana cara menyembuhkannya. Tapi sementara saya mulai memahami secara lebih menyeluruh bagi tubuh
bekerja sebagai sebuah sistem secara keseluruhan. Saya pun mengubah cara saya mengatasi penyakit. Saya menganggap bahwa kami, para profesional medis, dan para pasien kami seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami kesehatan daripada memerangi penyakit. Kita dilahirkan dengan hak untuk mendapatkan kesehatan. Berada dalam keadaan sehat adalah hal yang alami. Begitu mulai mengerti tentang kesehatan, saya mulai dapat mempelajari tentang tubuh dan membantu menyingkirkan penyakit darinya. Hanya tubuh yang dapat menyembuhkan diri saya sendiri. Sebagai seorang dokter, saya menciptakan ruang bagi terjadinya penyembuhan tersebut. Saya pun memulai dengan berusaha untuk memahami penyakit. Tetapi pada akhirnya penelitian saya membawa saya pada apa yang saya yakini sebagai kunci bagi kesehatan. Kunci ini adalah enzim ajaib milik tubuh kita sendiri. Buah kosakata hanya tubuh yang mendapat menyembuhkan diri sendiri. Seorang dokter diciptakan ruang bagi terjadinya penyembuhan tersebut. Lanjut ke halaman 28. The Miracle of Enzyme, halaman 28. Kita memiliki lebih dari 5.000 enzim dalam tubuh manusia yang menghasilkan mungkin 25.000 reaksi yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa setiap tindakan dalam tubuh kita dikontrol oleh enzim. Tetapi sangat dikit yang kita ketahui mengenai enzim. Saya yakin bahwa kita diciptakan enzim yang berbeda-beda. Ini dari enzim dasar atau pangkal yang jumlahnya kurang lebih terbatas dalam tubuh kita. Jika kita menguras enzim pangkal ini, tidak akan tersedia jumlah yang cukup untuk dapat memperbaiki sel-sel yang benar. Oleh karena itu, seiring dengan waktu, kanker dan penyakit-penyakit degeneratif lain pun berkembang. Secara singkat, inilah keajaiban enzim. Saat saya membantu pasien-pasien kanker usus besar, saya untuk sembuh. Pertama-tama saya menyingkirkan kanker itu dari usus besar, dan kemudian saya memperhatikan mereka melakukan diet ketat yang terdiri dari makanan dan air yang mengandung enzim tinggi dan tidak mengandung racun, sehingga mereka memiliki lebih banyak enzim pangkal untuk digunakan memperbaiki sel. Saya tidak suka menggunakan obat keras yang mengalahkan sistem kekebalan tubuh, karena saya menganggap kanker dan usus besar itu muncul sebagai kejadian yang tidak disengaja dan berdiri sendiri. Kanker di dalam usus besar memberitahu saya bahwa penyediaan enzim pangkal di seluruh tubuh telah terkuras dan tidak lagi dapat memperbaiki sel dengan benar. Lanjut ke halaman 29. The Miracle of Enzyme, halaman 29. Walaupun saya percaya bahwa kita dilahirkan dengan persediaan enzim pangkal yang terbatas dan kita tidak boleh mengurasnya dengan makanan yang tidak baik, racun, pembuangan yang buruk, dan stres. Saya pun memahami sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itulah yang menyebabkan saya menyebut enzim pangkal ini sebagai enzim ajaib. Saya pernah menyaksikan kesembuhan dan berkurangnya berbagai macam penyakit secara spontan. Sementara mempelajari berbagai kesembuhan ini lebih jauh, saya mulai mengerti bagaimana keajaiban seperti ini dapat terjadi. Kita telah menggunakan DNA, tetapi kita tidak tahu terlalu banyak mengenalnya.
Masih banyak sekali potensi yang dapat terbangunkan dalam DNA kita yang belum kita pahami. Penelitian saya menunjukkan bahwa dorongan energi emosi yang positif seperti yang muncul dari cinta, tawa, dan kebahagiaan dapat menstimulasi DNA kita untuk memproduksi limpahan enzim pangkal tubuh kita, yaitu sang enzim ajaib yang beraksi sebagai biokatalis untuk memperbaiki sel-sel kita. Kebahagiaan dan cinta dapat membangunkan suatu potensi jauh di luar pemahaman kita sebagai manusia saat ini. Dalam buku ini, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan setiap harinya, apa yang harus dimakan, serta suplemen dan enzim apa yang saja yang harus dikonsumsi untuk mendukung enzim ajaib dan kesehatan Anda. Dorong energi emosi yang positif yang muncul dari cinta, tawa, kebahagiaan dapat menstimulasi DNA dan memproduksi limpahan enzim pangkal, yaitu sang enzim ajaib yang beraksi sebagai biokatalis untuk memperbaiki sel-sel. Namun, hal terpenting yang lanjut ke halaman 30 yang dapat saya katakan agar Anda menjalani hidup yang panjang dan sehat adalah lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Bahkan jika itu berarti sekali Anda tidak menjalankan saran-saran saya yang lain. Mainkan musik, mencintailah, bersenang-senanglah, nikmati hal-hal kecil, jalani hidup dengan penuh gairah. Ingatlah bahwa hidup yang bahagia dan penuh arti adalah cara alami menuju kesehatan manusia. Antusiasme dan dengan senang hati. Dan bukan kepatuhan sempurna terhadap suatu enzim diet adalah kunci agar keajaiban enzim berhasil bagi Anda. Dr. Hiromi Shinya, Juni 2007. Lanjut ke halaman berikutnya.